Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad SAW. Sirah Nabawiyah bagian 13. Memburu Rasulullah. Di Mekah, musyrikin Quraisy tampak panik. Para pembesar berkumpul sepagi mungkin. Dengan segera, pasukan berkuda disebar ke beberapa perkampungan seputar Mekah untuk mencari Rasulullah. Mengapa Muhammad bisa lolos? Bukankah kita telah mengepung begitu rapat sampai tidak seekor ular gurun pun dapat lolos? Teriak seorang pembesar. Semua orang terdiam. Mereka berusaha mencari jawabannya. Namun tidak seorang pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sudahlah, itu tidak penting. Akhirnya seseorang berseru. Sekarang yang paling mendesak adalah menemukan Muhammad secepat mungkin. Ada yang punya usul? Panggil pencari jejak paling ahli. Suruh dia melacak jejak Muhammad. Usul itu segera dijalankan. Pencari jejak yang amat ahli itu mengikuti jejak yang ditinggalkan Rasulullah. Pasukan bersenjata lengkap mengikuti di belakangnya dengan wajah tidak sabar. Sebagian besar dari mereka adalah pemuda yang semalam ditugaskan menyergap Rasulullah. Setelah bekerja dengan teliti, pencari jejak itu menarik nafas sambil menggeleng. Jejaknya sudah terhapus oleh orang yang lalu lalang tadi pagi. Gawat, gemas seseorang. Apa kau punya usul lain, pencari jejak? Siapa sahabatnya? Kita bisa bertanya kepada sahabat Muhammad yang paling dekat. Orang Quraisy saling pandang dan serempak bergumam, Abu Bakar. Dipimpin oleh Abu Jahal, pasukan pencari itu tiba di rumah Abu Bakar. Asma binti Abu Bakarlah yang keluar membukakan pintu. "Di mana ayahmu?" bentak Abu Jahal. "Dia pergi dan saya tidak tahu kemana perginya," jawab Asma dengan berani. "Jangan berdusta, katakan kemana perginya." "Saya tidak tahu, di rumah hanya ada ibu dan saudari saya." "Ah, terlalu." Sambil bersungut, Abu Jahal menampar wajah Asma keras-keras. Sarang laba-laba. Ketika mereka keluar kota dan menjejaki beberapa jalan, sang pencari jejak menemukan jejak mencurigakan. Kemudian satu kelompok pasukan berkuda mengikuti jejak itu sampai tiba di kaki Gunung Sur. Namun di situ jejak terhapus, mereka kebingungan. "Kemana arah kita? Ke kanan atau ke kiri?" tanya komandan pasukan. "Apakah Muhammad masuk ke dalam gua itu atau terus mendaki ke puncak?" "Aku tidak tahu," geleng si pencari jejak. Namun lewatlah seorang gembala dan mereka menanyainya. "Mungkin saja mereka ke dalam gua itu," jawab sang gembala. "Tapi aku tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Di dalam gua, keringat dingin Abu Bakar keluar ketika mendengarnya. "Bagaimana kalau mereka sampai masuk ke dalam sini? Bukan keselamatanku yang aku khawatirkan, melainkan keselamatan Rasulullah," kata Abu Bakar dalam hati. Beberapa pemuda naik dan melongok-longok ke mulut gua. Jantung Abu Bakar hampir lepas. Ia berbisik, "Ya Rasulullah, kalau ada yang menengok ke bawah, pasti kita akan terlihat." Rasulullah menjawab dengan mantap, "Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Para pemuda itu turun kembali ke pasukannya. "Mengapa kalian tidak masuk ke dalam gua?" tanya komandan mereka dingin. "Goa itu tertutup sarang laba-laba. Tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam tanpa merusaknya."
Lagi pula ada 2 ekor merpati hutan bersarang tepat di mulut gua, lapor yang lain. Jika Muhammad masuk ke dalam, sarang itu juga pasti akan rusak. Komandan pasukan mengalihkan mukanya ke arah lain sambil menghela nafas. Baiklah, naik kudamu, kita cari ke arah lain. Pasukan pun menjauh. Sarang laba-laba dan burung merpati yang menutupi gua itu adalah pertolongan yang diberikan Allah. Padahal sebelum Rasulullah dan Abu Bakar masuk, tidak ada laba-laba dan burung merpati yang bersarang. Selain laba-laba dan burung merpati, di mulut gua juga mendadak tumbuh sebatang pohon yang menghalangi sebagian jalan masuk. Di dalam, Abu Bakar menarik nafas lega. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya semakin bertambah kuat. Perjuangan anak muda. Abdullah bin Abu Bakar dan saudarinya Asma binti Abu Bakar masih muda ketika mereka membantu hijrah Rasulullah dan ayah mereka. Abdullah bertugas mencari berita di tengah kaum Quraisy, sedangkan Asma mengirimkan makanan ke gua. Itulah ciri khas para pemuda muslim sepanjang zaman. Mereka tidak hanya tekun beribadah ritual, tetapi juga mengerahkan seluruh kesanggupannya untuk berjuang. Menenteramkan kakek. Abu Quhafah adalah ayah Abu Bakar. Dia sudah buta. Setelah Abu Bakar hijrah, Abu Quhafah mendatangi Asma. Sang kakek khawatir Abu Bakar tidak meninggalkan sepeser pun untuk putrinya. Memang demikian karena Abu Bakar membawa semua uangnya untuk perjuangan Islam di Madinah. Asma membungkus batu dan berkata, "Ayah telah meninggalkan banyak uang untuk kami." Abu Quhafah meraba batu itu dan hatinya tentram karena ia menyangka Abu Bakar memang meninggalkan uang yang banyak. Menuju Yasrib. 3 hari 3 malam lamanya Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di Gua Sur. Selama 3 hari itu pula musyrikin Quraisy kelabakan. Abdullah bin Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setiap hari ia memata-matai pembicaraan orang Quraisy dan menyampaikan ke Gua Sur ketika petang tiba. Asma binti Abu Bakar setiap sore mengantarkan makanan bersama Abdullah. Sementara itu Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing di luar Gua Sur selalu memerah susu kambing agar Rasulullah dan Abu Bakar tidak kehausan, sekaligus memberitahu jika ada orang yang mendekat. Ketiga orang itu menjalankan tugasnya dengan tenang, sehingga tidak satupun orang Quraisy yang mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah 3 hari, kepanikan di kota Mekah sudah agak mereda. Saat itulah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Mereka diiringi Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang saat itu masih kafir. Ketika akan berangkat, ternyata tidak ada tali yang dapat digunakan untuk menggantungkan makanan dan minuman di pelana unta. Asma memecahkan masalah itu. Dengan sigap ia merobek sabuknya menjadi 2 helai kain panjang. Sejak saat itu, Asma dikenal dengan Zatun Nitaqoin yang bersabuk 2. Dengan cerdik Rasulullah memilih jalan yang sulit dan tidak bisa dilalui orang. Beliau memilih jalan memutar ke tepi laut. Mereka berusaha secepatnya menjauhi Mekah dan menghindari daerah pemukiman. Di Mekah orang ribut mendengar sebuah pengumuman yang sangat menarik. Siapapun yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya sampai ke Mekah akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dengan cepat berita itu menyebar sampai ke dusun-dusun yang jauh. Suraqah bin Malik, kepala kabilah Bani Mudlij, turut mendengar berita itu. Suatu saat, ia didatangi seorang anggota kabilahnya yang datang tergepoh-gepoh. "Tuan, tadi saya melihat dari jauh ada beberapa unta lewat di tepi pantai.
Mungkin itulah Muhammad." "Bukan, itu orang lain," kata Surakoh. Namun setelah berkata begitu, Surakoh cepat-cepat pulang dan mengambil senjata lengkap. Ia pacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Ternyata yang diburu Surakoh memang benar rombongan Rasulullah. Surakoh bin Malik. Dengan cepat, Surakoh telah berada di belakang rombongan Rasulullah. Abu Bakar yang selalu waspada menoleh dan melihat musuh mendekat. "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Kita tentu akan tertangkap." Namun Rasulullah tetap tenang. Tanpa menoleh ke belakang, beliau bersabda, "Tenanglah sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami akan dia Surakoh sekehendak Engkau." Saat itu juga kuda Surakoh tergelincir dan penunggangnya terpelanting. Surakoh terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Surakoh pun memaksa kudanya bangkit dan mengejar lagi. Dengan keras kepala, Surakoh memaksa berdiri kudanya yang hampir tidak mampu bangkit. Ia lalu kembali mengejar untuk ketiga kalinya, namun Surakoh terjatuh lagi. Saat itu hilanglah niat jahat dalam hatinya. Ia memanggil-manggil Rasulullah. Beliau pun berhenti dan membiarkan Surakoh mendekat. "Maafkan saya, beribu-ribu maaf," kata Surakoh. "Jangan engkau balas perbuatan saya, wahai Muhammad. Berilah saya sebuah surat jaminan bahwa engkau tidak akan membalas saya saat engkau dan agamamu kelak telah menguasai seluruh jazirah Arab." Rasulullah tersenyum dan mengabulkannya. "Tahukah Anda bahwa orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat membawa Anda kembali," ucap Surakoh. Rasulullah kembali tersenyum menyejukkan hati. Dengan penuh semangat, Surakoh menawarkan bekal dan peralatan untuk perjalanan jauh. Namun Rasulullah menolaknya dengan halus. Beliau hanya berpesan agar Surakoh merahasiakan pertemuan ini. Sebelum kembali berangkat, Rasulullah bersabda, "Ya Surakoh, suatu saat kelak engkau akan berpakaian dan memakai perhiasan, gelang, serta emas yang biasa dipakai raja-raja Persia." Dengan hati dipenuhi rasa gembira, Surakoh memandang wajah Rasulullah yang pergi menjauh. Memerah susu. Tidak lama kemudian, rombongan Rasulullah melewati kemah seorang ibu yang bernama Ummu Ma'bad. Mereka pun berhenti untuk membeli kurma, daging, dan susu. Tempat seperti itu memang biasa menyediakan perbekalan untuk para musyafir yang lewat. Namun sayang, apa yang mereka inginkan ternyata sudah habis. Ummu Ma'bad yang baik hati merasa iba. "Demi Allah, seandainya ada sesuatu yang tuan-tuan butuhkan, silahkan mengambilnya. Tuan-tuan tidak perlu membayar." Rasulullah melihat kambing kurus dan bertanya, "Bagaimana keadaan kambing itu, Ummu Ma'bad? Apakah ia bisa mengeluarkan susu?" "Kambing itu adalah kambing yang sakit-sakitan, Tuan. Ia sama sekali tidak menghasilkan susu." "Apakah engkau memperkenankan saya memerah susunya?" tanya Rasulullah lagi. "Silahkan jika memang Tuan mengira ia dapat menghasilkan susu." Dengan izin Allah, kambing sakit-sakitan itu menghasilkan susu ketika Rasulullah memerahnya. Susu itu beliau berikan kepada Abu Bakar, lalu Abdullah bin Uraikid, dan terakhir untuk beliau sendiri. Sesudah itu, beliau memerahkan susu untuk Ummu Ma'bad, dan beliau memerahkan segelas lagi untuk suami Ummu Ma'bad. "Ambillah ini 1 gelas buat Abu Ma'bad jika nanti ia datang." Setelah itu Rasulullah dan rombongannya pun meneruskan perjalanan. Sesudah matahari terbenam, datanglah Abu Ma'bad. Melihat segelas susu telah disediakan untuknya, ia keheranan dan bertanya kepada istrinya, "Dari mana segelas susu ini, Ummu Ma'bad?" "Ini dari kambing kita yang sakit-sakitan."
Kemudian Ummu Ma'bad bercerita panjang lebar. Abu Ma'bad segera keluar dan memerah susu kambing yang kurus itu. Ternyata sejak saat itu sampai mati, kambing kurus itu selalu menghasilkan banyak susu. Abu Ma'bad berkata kepada istrinya, "Sungguh, saya bercita-cita mereka." Dalam situasi diburu dan dikejar pun, Rasulullah tetap mampu mengumpulkan pengikut. Berkat ketenangan, kekuatan iman, dan pertolongan Allah. Penyebaran Islam di Yatsrib. Pesatnya perkembangan Islam di Yatsrib tidak lepas dari jasa Mus'ab bin Umair yang diutus Rasulullah ke Yatsrib untuk mengajarkan Islam. Mus'ab yang cerdas dan berhati lembut mampu membuat orang yang memusuhinya menjadi kawan. Berikut ini adalah salah satu kisah kecemerlangan dakwah Mus'ab bin Umair. Keberanian kaum muslimin di Yatsrib benar-benar di luar dugaan kaum muslimin di Mekah. Para pemuda di sana sangat berani mempermainkan berhala orang-orang yang masih musyrik. Amr bin Jamuh adalah seorang bangsawan dari Banu Salamah. Ia mempunyai sebuah berhala bernama Manat yang terbuat dari kayu. Setelah itu para pemuda dari Banu Salamah masuk Islam. Diam-diam mereka mengambil Manat pada malam hari dan memasukkan berhala kayu itu ke dalam lubang penuh lumpur. "Manat, kemana Tuhanku itu?" seru Amr bin Jamuh. Pagi-pagi sekali ia sudah datang ke tempat penyembahan dan kebingungan mencari Manat yang hilang. Setelah mencari ke sana kemari, ia menemukan Manat tersuruk di tempat yang sangat kotor. Amr segera mengambil, mencuci, dan membersihkan tuhannya itu sampai bersih dan meletakkannya lagi di tempat semula. "Siapa yang berani mengganggu Manat akan aku tebas lehernya," ancam Amr bin Jamuh kepada orang-orang di sekitarnya. Namun pada malam harinya, para pemuda muslim kembali mengambil dan memasukkan Manat ke lubang yang kotor dan berlumpur. Sambil menuduh-nuduh dan mengancam-ancam, Amr bin Jamuh kembali mencuci dan membersihkan tuhannya. Begitulah terjadi berkali-kali, sampai akhirnya rasa kesal Amr bin Jamuh berbalik pada Manat. Amr bin Jamuh mengalungkan pedang pada Manat sambil berkata kepada tuhannya itu, "Kalau kau memang berguna, bertahanlah, kusertakan pedang ini bersamamu." Keesokan harinya, Amr sudah kembali kehilangan Manat. Ia menemukan tuhannya itu di dalam sumur bersama bangkai seekor anjing. Sementara itu pedangnya hilang. "Mengapa kau tidak membela dirimu? Mengapa kau biarkan dirimu terhina?" keluh Amr tidak berdaya. Beberapa orang pemuka masyarakat yang sudah memeluk Islam mendekati Amr bin Jamuh dan mengajaknya berbicara. Saat itu sadarlah Amr bin Jamuh betapa sesatnya ia selama ini. Setelah itu tanpa ragu lagi ia memeluk Islam dan menjadi muslim yang taat. Rasulullah tiba di Kuba. Kaum muslimin di Yatsrib sudah mendengar bahwa Rasulullah telah meninggalkan Mekah. Oleh sebab itu mereka menanti-nanti dan berharap-harap kedatangan beliau. Bahkan beberapa dari mereka pergi ke Kuba, suatu kampung yang letaknya beberapa mil dari Yatsrib, untuk menyambut Rasulullah. Setiap pagi mereka pergi bersama-sama ke tempat itu. Jika sampai siang Rasulullah belum datang, mereka pergi dan berteduh sebentar di tempat lain. Ketika petang tiba dan Rasulullah belum juga tiba, mereka pulang ke Yatsrib. Begitu terus setiap hari. Rasulullah dan rombongan memang masih agak jauh dari Yatsrib. Suatu hari ketika panas matahari tengah begitu terik, Rasulullah tiba di Kuba. Saat itu penduduk Kuba juga sudah banyak yang memeluk Islam. Mereka juga tengah menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Namun tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah Rasulullah dan Abu Bakar. Oleh sebab itu, ketika beliau dan Abu Bakar berteduh di bawah pohon kurma, tidak seorang pun yang datang menyambut.
Sampai akhirnya lewatlah seorang Yahudi yang mengetahui Rasulullah dan Abu Bakar yang tengah berteduh itu. Yahudi itu segera naik ke tempat yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya, "Hai orang-orang Arab, itulah orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya. Ia telah berada di sini. Ia telah datang." Demikian teriak orang Yahudi itu berulang-ulang. Orang-orang Kuba datang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah berteduh. Ketika tiba, mereka memberi hormat kepada Abu Bakar. Melihat itu, Abu Bakar segera membuka selendangnya dan meneduhi Rasulullah. Barulah orang-orang sadar bahwa mereka telah salah menyalami orang. Orang-orang meminta Rasulullah beristirahat selama beberapa hari di Kuba. Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor bernama Kalsum bin Hadam. Kerinduan pada Rasulullah. Banyak penduduk muslim di Yatsrib yang belum melihat Nabi Muhammad SAW. Dan dipenuhi luka di sana-sini. Rasulullah merasa sangat iba kepada sepupunya ini. Beliau berdoa kepada Allah, memohon agar Allah berkenan menyembuhkan semua luka di kaki Ali dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah mengusap kaki Ali bin Abu Thalib. Alhamdulillah, segera saja pulihlah semua luka, kempislah bengkak dan lenyaplah semua rasa sakit dari kaki Ali bin Abu Thalib. Saat Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Kuba, Rasulullah telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, beliau dan para sahabat yang lain telah membangun sebuah masjid. Itulah masjid pertama dalam sejarah Islam. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut masjid itu dengan nama Masjid Taqwa. Sampai kini, masjid itu dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid Kuba. Rasulullah adalah orang pertama yang meletakkan batu itu untuk mendirikan Masjid Kuba. Setelah itu, beliau menyuruh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansor membangunnya bersama-sama. Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Kuba menyangka Rasulullah akan tinggal di Kuba lebih lama lagi. Namun Allah memerintahkan Rasulullah untuk berangkat ke Yatsrib. Begitu mengetahui hal itu, dengan wajah sedih,
kaum muslimin Kuba mendatangi Rasulullah dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Kuba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang sangat halus, "Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yatsrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah berdiri di Masjid Kuba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang-orang beriman?" Semuanya terdiam, tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian orang-orang yang beriman?" Kembali semua orang terdiam kecuali Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Iya." "Apakah Anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" "Iya, ya Rasulullah." "Dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapat kebahagiaan?" "Iya, kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Allah, kalau begitu Anda sekalian orang-orang beriman." Mengapa masjid dibangun lebih dulu? Masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariat Allah. Salat Jumat pertama. Rasulullah berangkat dari Kuba pada Jumat pagi. Beliau diiringi para sahabat Muhajirin dan Ansor. Sebagian berkendaraan, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah tengah melewati Wadi Ranuna. Tempat itu dekat dengan perkampungan Bani Amr bin Auf. Rasulullah berhenti dan mendirikan sholat Jumat bersama para sahabatnya. Itulah sholat Jumat pertama yang didirikan Rasulullah. Dalam sholat itu, Rasulullah berkhutbah, "Wahai seluruh manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal kebaikan demi kalian sendiri. Sungguh kalian mengetahui, demi Allah, sesungguhnya akan datang suatu hari ketika salah satu dari kalian dikejutkan oleh suara gemuruh, sehingga ia akan melupakan harta apapun yang dimilikinya. Pada hari itu, Allah akan berfirman kepadanya langsung tanpa ada yang menerjemahkan dan menghalang-halangi. Firman-Nya, tidaklah telah datang seorang Rasul kepadamu, lalu ia menyampaikan ajaran kepadamu, dan aku telah memberikan harta kepadamu, serta aku telah memberikan banyak karunia kepadamu. Namun semua itu tidak kamu gunakan untuk dirimu sendiri." Saat itu, ia akan melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak melihat apapun. Namun ketika melihat ke muka, ia akan menatap neraka jahanam. Siapapun yang dapat menjaga wajahnya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh kurma, hendaklah ia banyak menyebut kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah itu adalah sesuatu yang indah yang akan diberi balasan sampai 700 kali lipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah. Pada sholat Jumat itu, Rasulullah berkhutbah setelah sholat didirikan. Baru pada kemudian hari, Rasulullah mengubah cara itu sehingga khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat dilakukan. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Setiap kali melewati sebuah perkampungan, orang-orang selalu berebut menawarkan tempat bersinggah dan beristirahat kepada beliau. Namun, selalu mengulang jawaban yang sama. "Biarkanlah unta ini berjalan. Sesungguhnya ia diperintah Allah agar berhenti di tempat yang dikehendakinya." Tiba di Madinah. Kota Yatsrib dipenuhi bermacam perhiasan indah
untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Ketika beliau tiba, seluruh kaum muslim perempuan dan laki-laki, anak-anak dan budak belian keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah yang telah lama mereka nantikan. Anak-anak laki-laki dan para budak laki-laki ramai-ramai berbaris di jalan seraya bersorak, "Telah datang Muhammad, telah datang Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah." Para pemuda dan laki-laki dewasa menghunus pedang dan tombak sebagai tanda siap mati membela Rasulullah. Kaum muslim yang mengiringi Rasulullah dari Kuba berseru bersama, "Telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah." Sementara itu, anak-anak perempuan naik ke atas rumah seraya bersama membaca syair, "Kami anak-anak perempuan keturunan Najar, hai orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad." Mendengar sambutan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang itu, Rasulullah bertanya, "Apakah kalian semua cinta kepadaku?" "Ya, sudah tentu ya Rasulullah," jawab semuanya. Dengan hati gemetar penuh kasih, Rasulullah bersabda, "Allah mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian semua." Ada orang yang menangis, ada juga orang yang tersenyum saat mendengar pernyataan cinta dari Rasulullah yang begitu mulia, yang begitu mereka cintai, dan yang begitu mereka rindukan. Maka rebana-rebana pun berbunyi dan kaum wanita pun berpantun, "Telah terbit purnama di atas kita. Dari kampung Saniyatil Wada, wajiblah kita bersyukur akan apa yang diserukan penyeru. Duhai orang yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati." Demikian seterusnya pantun-pantun kehormatan diucapkan oleh kaum muslimin laki-laki dan perempuan ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah. Itu adalah suatu saat yang amat membahagiakan dan tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Suatu penyambutan yang begitu tulus dan penuh cinta. Muhajirin pertama, Abu Salamah bin Abdul Asad adalah muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Setelah itu menyusul Amir bin Robi'ah bersama istrinya Laila binti Abi Hashmah. Beliaulah wanita muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Berbagi Kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.